harga BBM telah naik. Semua harga-harga ikut melonjak. Kehidupan rakyat semakin sulit. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa masih banyak orang yang belum bisa bangun dari tidurnya? Tadi malam, saudara, saya mendapatkan sebuah, apalah saya bilangnya, boleh saya katakan pewahyuan lah ya. Mengapa banyak orang logikanya lumpuh, saudara. Logikanya lumpuh. Kita melihat misalnya begini. Di bangsa ini kan, itu rakyat kan sudah sangat menderita ya. Sudah sangat menderita. Pemerintah berhutang gila-gilaan gitu. Hutang itu lebih kurang 500 triliun setiap tahun. Bayangkan, 500 triliun setiap tahun hanya bunga saja. Pokoknya belum gitu. Bagaimana pemerintah membayar itu tentu dari kita. Apa yang ada pada kita itu kan diperas habis. Gitu. Bagaimana caranya? BBM dinaikkan, gas dinaikkan, pajak dinaikkan, harga-harga dinaikkan, semua dinaikkan gitu. Begitulah caranya. Nah, jadi saudara, di tengah-tengah kesengsaraan rakyat yang begitu luar biasa, saya melihat saudara, begitu banyak sekali rakyat ini seperti tersihir, saudara. Seperti tersihir, saya bilang begitu. Logikanya nggak jalan begitu. Logikanya nggak jalan. Sudah begitu hancurnya, sudah begitu rusaknya bangsa ini, mereka masih menginginkan 3 periode. Bayangkan, saudara. Logikanya di mana tuh? Coba bayangkan, saudara. Di mana logikanya? Nah, tadi malam, saudara, saya mendapatkan hikmat pengetahuan dari Tuhan. Ternyata ada yang dinamakan subconsciousness atau subgenius namanya. Apa itu subconsciousness? Subconsciousness adalah alam bawah sadar. Alam bawah sadar gitu. Nah, jadi saya mendapatkan hikmat itu ketika saya melihat pesulap merah ya. Kalau Anda mengetahui pesulap merah yang lagi viral hari-hari ini ya. Pesulap merah, dia itu kan membongkar trik-trik sulap begitu kan. Nah, lalu di sebuah panggung KDI, di sana ada Marcel ya, sang pesulap merah tadi ya. Lalu datanglah seorang magician senior ya, yang skillnya adalah hipnotis, yang bernama Ferdian gitu. Ferdian. Nah, lalu saudara, Ferdian ini membuktikan kepada pesulap merah bahwa hipnotis lewat sugesti itu real dan sangat kuat gitu. Lalu Ferdian berkata, nanti tiap kali kamu menyebut kata merah, kamu akan jongkok, dia bilang begitu kan. Kamu akan jongkok tanpa kamu sadari begitu. Lalu, oke. Nah, lalu setelah diberikan sugesti itu ya, nggak ada tutup mata, hitung segala macam, nggak ada, sudah hanya digitukan aja. Nanti kalau kamu sebut kata merah, kamu jongkok ya gitu. Rap gitu kan. Lalu, jadi dia kelihatannya normal kan. Dia kelihatannya normal gitu. Lalu ditanya si Ferdian inilah, itu wignya warna apa gitu kan. Lalu si Marcel ini pesulap merah ini berkata, itu wignya warna merah gitu kan. Lalu tanpa sadar dia jongkok gitu kan. Lalu semua orang ketawa gitu. Lalu kenapa ketawa sih gitu kan. Nggak sadar deh saudara. Lalu kamu disebut pesulap apa? Saya pesulap merah. Lalu dia jongkok lagi. Lalu apa lagi kan? Pokoknya tiap kali disebutkan kata merah, dia jongkok saudara.
Kita buktikan apakah yang gue lakukan ini benar atau enggak. Oke. Nah, gue cuma mau ngobrol, tenang, ini banyak orang ya, Iya, targetnya banyak. banyak. Oke, lu tahu sugesti kan? Tahu. Ya, jadi Tahu banget. sugesti itu bisa kita berikan kepada siapapun. Iya. Ya, selama orang itu normal, kita bisa berikan sugesti. Dan cara memberikan sugesti itu juga banyak caranya. Iya. Ya, bisa dengan NLP, bisa dengan hipnosis, bisa dengan ngobrol cicat seperti ini juga sugesti itu bisa masuk ya. Iya. Ya, contoh, lu tuh pesulap apa? Merah. Merah, oke. Kita ngobrol doang tentang sugesti ya. Nanti kita demonya sama mereka. betul. Lu tahu nggak kalau lu ngomong merah tuh tiba-tiba jongkok, dan sugesti itu kan bisa diberikan kapanpun ya. Bisa diberikan kapanpun. Dan sekali lagi lu ngerti nggak? Tahu nggak kalau lu ngomong kata merah lu tiba-tiba jongkok spontan. Oke? Sugesti bisa diberikan kapanpun pada siapapun dengan timing yang tepat. Sugesti itu bisa masuk. Kalau lu ngomong kata merah lu tiba-tiba jongkok. 1, 2, 3. Nah, oke, nanti kita praktekkan sama yang lain. Praktekkan yang lain ya. Kita buktikan apakah yang gua lakukan itu benar atau Iya. tidak. Iya. Ya? Iya. Kita buktikan. Rambutnya Warna apa? merah. Warna apa? Warna Kamu apa? rambutnya warna apa? Warna merah dong. Warna merah. Iya, merah. Merah. Warna merah kan? Nah, Kamu itu pesulap apa? Pesulap apa? Gula merah. Pesulap merah. Iya benar. Ih, Pak Jarwo pakai rambutnya warna apa Mau sih? disugesti kan? ya, kira-kira yang mana? Yang mana yang lu cocok kita buktikan apakah yang gua lakukan itu benar atau tidak? Iya. Lu yang tunjuk, boleh. Iya. Siapa kira-kira? Yang merah muda ini nih. Iya. Tuh kan? Yang ini nih. Yang mana? Ini nih. Yang merah muda atau Iya. apa ya? Tua. Kalau gue di jalan tuh, kan gue nyetir sendiri ya. Berhenti itu lampu apa ya? Kalau berhenti lampu merah dong. Oh. Iya. Jadi kan ada banyak lampu. Iya bener. Tapi lu tahu gak di KDI itu ya, kan ini juri-juri. Kalau yang suka goyang ngebor itu, Bunda Inul pakai bajunya warna apa tuh? Yang mana? Kalau ini ya warna merah lah tuh kan. Kelihatan kan? Terus kemarin itu kan Ini aku gampang pak. Sugestinya masa nanya-nanya gue doang. kemarin aku sakit mata. Perlu dibuktikan nggak kalau gua itu benar apa nggak? Kita buktikan aja ya. Iya. Kira-kira yang mana? Tunjuk lagi yang mana? Yang ini nih, Oki, Kauki. Oke. Oke. Mau oke atau mau yang itu tuh rambut apa namanya, warna apa tuh? Yang mana? Ini. Iya, ini kan. Nah, Ini tarik warna- tarik. Itu warnanya apa? Ya warna merah lah. Lihat. Kenapa? Kenapa? Nggak ada yang aneh kan? Nggak ada yang Kan aneh. tadi mau main sugesti kan? Sugesti buktikan yang gua lakukan itu benar atau Iya. tidak. Lu ngapain? Tiap era lu jongkok, tiap era lu jongkok. Jongkok. Pada kenapa orang nih? Halu. Mereka halu. Ini gue yang dikata halu. Halu mereka. Lu terkenal sebagai pesulap? Merah. Nah. Iya. Sudah berapa lama lu terkenal sebagai pesulap apa tadi? Merah. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Sehat-sehat lo tiap era lu jongkok. Capek deh. Udah dari 2016. 2016 lu Iya. sudah penampilan pakai warna Iya, ini. betul. Warna apa? Merah. Merah, oke. Oke, ya, gini. Hitungan ketiga. Agak pegel ya kaki gue. Hitungan ketiga semuanya normal seperti semula dan lupakan semua. 1, 2, 3. Oke. Lu pesulap? Merah. Merah ya, oke. Kita Jadi buktikan katanya apa mau gimana? dibuktiin kan? Buktikan. Iya, Masih perlu dibuktikan? Ya, perlu lah. Perlu. Tadi kan mau main sugesti kan? Main sugesti? Iya, betul. Masih dibuktikan? Perlu dong. Kira-kira gue bener atau enggak? Atau menurut Mohon lu? maaf, mohon Ya, maaf. perlu dibuktiin Mas dong. Ferdian masih lama nggak? Kalau nggak nih gue mau ke dari ditaruh di dashboard. Iya. Kedua. Ini mainan Ini yang ada PR-nya. goyang-goyang dong kepalanya. Ini lagi berkonsultasi. Iya. Papa tahan kliniknya bentar lagi buka ya Pak. Iya. Ini kalau nggak Bang Ferdian yang buktikan, gue yang buktikan nih. Oke, lu Masa buktikan. dari tadi Gini, belum buktikan nih? buktikan gua tuh benar atau tidak. Nanti lu nonton setelah tayangan ini ya. Oh, iya, Nanti Bang. cari di apa itu namanya? RCTI Plus. Nah, di RCTI Plus Oke. ada. Nanti lu nonton gua bener apa enggak. Nanti lu boleh komen. Kan belum. Nah, mengapa bisa begitu? Ternyata alam sadar seseorang, ya, alam sadarnya itu bisa disugesti lewat kata-kata. Lewat kata-kata, saudara. Jadi mereka bisa dihipnotis, ya, lewat kata-kata tanpa perlu mantra-mantra segala macam. Wow, gitu. Bayangkan, saudara. Itu terjadi di bangsa kita. Ratusan juta rakyat terhipnotis. Subconsciousness. Mereka disugesti. Mereka berpikir mereka normal kan. Mereka mengira diri mereka normal gitu. Tapi saudara, saya yang melihat mereka tuh ngeri melihat mereka. Seperti zombie saya lihat. Logikanya benar-benar kacau gitu, lumpuh gitu. Apapun kita berikan, berapa banyak pun fakta yang kita paparkan kepada mereka, nggak bisa bangun lagi kesadaran mereka, nggak bisa gitu. Karena udah dihipnotis. Di firman Tuhan ada disebut kata parmakeia atau penyihir gitu. Nah, jadi para penyihir ini itu sangat banyak sekali, saudara. Parmakeia tadi, sangat banyak sekali. Nah, di dunia politik, para penyihir tadi, para
Parmakeia tadi itu adalah para buzzer. Para buzzer. Gitu ya. Nah, kalau menyebut kata buzzer kan kita teringat pada seorang master brainwash yang namanya Desi ya. Orang ini benar-benar seorang mastermind ya. Dia bisa memainkan pikiran orang gitu. Lalu dia menciptakan sebuah kata kadrun. Jadi setiap kali disebut kata kadrun, maka siapapun yang menerima sugesti dari dia, itu logikanya akan lumpuh, saudara. Akan lumpuh. Akan lumpuh. Makanya kalau kita lihat, saudara, di tengah-tengah sengsaranya kehidupan mereka, mereka tetap menginginkan 3 periode. Itulah mereka disebut parmakeia atau para penyihir tadi. Mereka bisa menghipnotis orang-orang hanya lewat kata-kata, hanya lewat sugesti. Sekarang kita bandingkan dengan para penganut Yahwisme. Nah, saudara, kalau kita lihat para penganut Yahwisme, itu logikanya benar-benar lumpuh, saudara. Logikanya benar-benar lumpuh, benar-benar kacau. Kalau saya melihat mereka ini, itu benar-benar asli udah gila, saudara. Udah gila. Bayangkan, mereka bisa menyebut, saya adalah malaikat Mikael. Lalu yang lain berkata, saya adalah malaikat Gabriel. Lalu yang lain berkata, saya adalah malaikat Rafael. Lalu, ribuan orang mengeluh-elukan, ya Hosana malaikat Rafael, Hosana malaikat Mikael. Oh my God. Di mana nalar mereka, logika mereka di mana? Udah lumpuh, saudara. Mengapa logika mereka bisa begitu mengerikan, lumpuh? Karena mereka sudah disugesti. Mereka sudah di brainwash. Setiap kali mereka melakukan kegilaan, lalu dikatakan, jangan pakai logika. Jadi kata jangan pakai logika, ini adalah sebuah sugesti untuk melumpuhkan nalar mereka. Itu para penganut Yahwisme ya. Dan kepada di dunia politik, setiap kali disebutkan kata kadrun, ya kata kadrun, maka logika mereka akan lumpuh. Sama seperti pesulap merah tadi, Marcel tadi. Ketika disebutkan kata merah, maka dia akan jongkok gitu. Jadi saya melihat betapa mengerikan sekali sugesti, saudara, sugesti gitu. Nah, dulu ya saya pernah sekitar 7 tahun yang lalu mungkin ya, awal-awal atau mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya, awal-awal internet mulai banyak ya, saya banyak men-searching situs-situs Lucifer ya, Lucifer gitu, lucifer.com gitu. Nah, jadi di websitenya Lucifer ini, saudara, itu awal kata yang dipakai di sana adalah subgenius, subgenius. Nah, apa itu subgenius? Itulah tadi subconsciousness. Karena genius itu artinya adalah kecerdasan ya. Jadi sub artinya di bawahnya gitu. Artinya alam sadar, alam bawah sadarnya gitu. Makanya dikatakan parmakeia, penyihir gitu. Jadi saya khawatir, saudara. Jangan-jangan saat ini kita ada begitu banyak, saat ini kita tersihir dengan hal-hal yang tidak kita sadari gitu. Kita diparmakeia, disihir lewat sugesti-sugesti gitu. Jadi puji Tuhan, saudara, puji Tuhan. Saya bukanlah orang yang gampang disugesti ya. Saya adalah orang yang sangat kritis gitu. Dan itu tentu bukan kekuatan saya ya. Terang yang diberikan Tuhan pada pikiran saya tentu itu bukan kekuatan saya ya. Jadi disinilah saya banyak membangunkan orang-orang, hey, hati-hati, kamu sedang tersugesti. Lalu mereka berkata, kok kamu bilang saya terhipnotis, tersugesti? Iya, karena kamu logikanya lumpuh gitu. Kalau di mata saya, kamu tuh aneh. Seperti zombie gitu. Tapi kamu nggak sadar, saya bilang begitu. Jadi hati-hati, kamu sedang terbrainwash. Gitu.
Begitu ya. Jadi kita lihat saudara, ratusan juta rakyat itu tersugesti saudara. Begitu kacaunya kehidupan di masa ini, mereka masih menginginkan 3 periode. Padahal itu pelanggaran konstitusi. Mereka sengaja menempuh itu, ya, di berbagai daerah. Gitu. Lalu kita lihat yang ini tadi, saudara, para pengikut Yahweh tadi, ya, kita tahu lah yang paling terkenal itu siapa kan? Tapi mungkin kita nggak usah menyenggol dia, kita senggol yang lebih juniornya lagi lah. Ada namanya adik VB ya, adik VB gitu. Si cantik itu gitu. Itu saudara, kalau Anda lihat itu ngeri sekali ya. Dia berdoa haleluya, sampai itu dia bisa sambil ngamuk-ngamuk di channelnya dia gitu, seperti orang gila saudara. Tapi orang pikir dia itu waras gitu. Tapi kita yang waras, yang melihat itu kita sebut ini orang udah gila, kesurupan gitu kan. Tapi bagi mereka itu waras. Itu yang saya katakan tadi. Subconsciousness mereka, alam bawah sadar mereka itu sudah terhipnotis. Dan saudara, jikalau Anda pernah berhubungan dengan para penganut Yahwisme, saya saudara mencurigai sangat kuat Anda saat ini sedang terikat ya. Mungkin Anda merasa bahwa diri Anda normal, tetapi itu ada tanda-tanda fisik saudara. Saya beritahu aja, kalau Anda pernah berhubungan dengan itu, di mana subconsciousness Anda, subgenius Anda, atau alam bawah sadar Anda pernah terikat, itu ada tanda-tanda saudara. Pertama, Anda itu seperti orang linglung. Seperti orang linglung. Sebentar ngomong ini, besok ngomong itu. Lalu yang kedua suka lupa. Lalu ketiga, terus suka ngantuk gitu. Dengar firman Tuhan ngantuk. Membal semua gitu, membal. Ya, pernah nggak Anda lihat orang dengar firman Tuhan langsung tidur gitu, ngorok gitu. Nggak masuk semua saudara, membal. Itu yang saya katakan tadi. Subconsciousness atau subgenius, sugesti, brainwash, logikanya lumpuh saudara, dilumpuhkan lewat sugesti. Dan itu tidak mudah ya. Itu seperti apa lah saya bilangnya, seperti saraf terjepit saudara, saraf terjepit. Kita lihat seperti Budi Wiryogani. Budi Wiryogani kan sebenarnya kalau dia kan badannya sehat kan, tapi mengapa dia lumpuh? Karena dia memiliki saraf terjepit, hanya sedikitnya, kecilnya saraf yang terjepit, tapi dia lumpuh gitu. Itulah subconsciousness tadi. Kecilnya dia di alam bawah sadar dilumpuhkan gini. Lalu mereka nggak normal lagi, saudara. Jadi tiap ketika mendengarkan kebenaran firman, mereka tidur gitu, membal semua gitu. Jadi kita harus banyak harus banyak bertobat ya, membuang semua sihir-sihir ya yang masih tertanam dalam diri kita gitu. Baik, itu mungkin yang bisa saya tambah.